Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 21 Maret sampai dengan 25 Maret 2022. Jadi untuk pembahasan kali ini, saya akan bahas 6 saham per video ya untuk analisa saham mingguan. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah Astra Agro Lestari Tbk. Jadi ini adalah grafik mingguan untuk ALI. Kalau kita perhatikan di sini memang untuk range-nya sudah saya berikan ya, supportnya 11.250, resistennya di 12.500. Jadi 2 minggu yang lalu sempat breakout higher high ya di 12.925, kemudian dia koreksi testing 11.250. Jadi ini kesempatan untuk buy on weakness ya. Sebenarnya kalau sekarang ini kalau mau buy masih cukup bagus. Jadi bahwasanya kalau dia masih di atasnya 11.250 untuk ALI ini masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 12.500 ya. Jadi mau buy on weakness sekarang silakan buy-nya bertahap aja seperti itu ya. Jadi setiap kelipatan 100 rupiah kalau dia naik boleh ditambah lagi atau average up. Kalau mau pasang trailing stopnya boleh mulai dari low-nya minggu lalu. Low-nya minggu lalu kan di 11.550. Jadi mulai pasang di sana. Kalau turun di banyak 11.550 jual dulu sebagian. Kalau dulu turun lagi di bawah 11.250 kita jual dulu semuanya. Jadi kalau untuk Ali ini kalau mau buy on weakness masih ada peluang. Sebenarnya masih cukup bagus di sini ya. Jadi dia sempat 2 minggu yang lalu setelah naik dia koreksi. Minggu lalu memang dia kalau kita perhatikan di sini high-nya masih lower high dibandingkan dengan minggu sebelumnya, tapi kalau kita lihat low-nya dia masih higher low ya. Kemudian close-nya dia kalau kita perhatikan minggu lalu dia di close di 12.000, sebelumnya di 11.750. Jadi masih higher close ya. Jadi masih ada peluang untuk Astra Agro Lestari Tbk. Kemudian dari grafik hariannya atau daily-nya ini sudah saya berikan garis-garisnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, koreksinya biasanya kurang lebih tertahan di 11.650 kebanyakan ya. Memang sempat turun di banyak 11.250. Jadi kalau mau buy on weakness sebenarnya sih boleh di area 11.250 atau 11.650 ya. Memang sebelumnya saya sebutkan di 10.900. Tapi berhubung dia sudah breakout higher high kemudian koreksi ya, bolehlah mulai tunggu sampai 11.250 di sini ya. Jadi yang di bawah ini saya naikkan 11.250 atau paling dekat di 11.650. Artinya kalau dia koreksi di bawah 11.650 kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 11.650 ya. Naik ke atas 12.100 tambah lagi atau average up. Atau kalau posisi seperti ini kan uptrendnya masih cukup bagus, masih bertahan di atasnya MA20 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 12.425 swing high-nya di sini atau 12.500 garis yang sudah saya berikan, boleh buy up atau average up tambah lagi ya. Target berikutnya di 12.925. Kalau berhasil naik lagi, kemungkinan besar dia akan breakout ke atas 13.100 dengan targetnya di 14.000 dan 14.700 ya. Itu untuk ALI. Jadi targetnya untuk rounding bottom ini sebenarnya sudah kurang lebih tercapai sebelumnya ya, hampir ya. Tapi kali ini dia akan berjuang lagi untuk naik ke atas. Sebenarnya kalau posisi seperti ini ya, selama dia bertahan di atas 11.250 sebenarnya masih cukup bagus untuk ALI ya. Dari grafik hariannya seperti itu. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk LSIP. Jadi LSIP masih kalau kita perhatikan di sini ya untuk weekly-nya ya, dia masih berjuang untuk naik ke atas 1420. Memang 2 minggu yang lalu dia sempat break higher high, kemudian dia koreksinya lumayan dalam ya. Minggu lalu dia lower low ya. High-nya juga lower, kemudian close-nya kalau kita perhatikan di sini kurang lebih sama ya, walaupun higher ya. Tapi cuma beda 5 rupiah aja. Nah, di sini kalau yang mau buy atau buyback, saran saya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1420 ya, kalau dari weekly-nya ya. Karena kalau kita perhatikan di sini 1420 saya ambil dari sini ya. Jadi kalau dia minggu ini berhasil naik ke atas 1420 untuk LSIP boleh buy ya. Yang belum punya atau yang sebelumnya kena trailing stop silakan buyback, karena kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1420 maka terbuka kemungkinan besar ya bisa sampai breakout ke atas 1570 dengan targetnya masih cukup jauh ya 1840 ya. Jadi memang saat ini dia masih resiko ya, masih testing area support berikutnya di 1150 ya, di bawah sebelum dia masih sideways dulu ya. Nah di sini kalau kita ambil tengah-tengahnya kurang lebih ya, areanya di sini saya ambil dari acuan di sini ya kurang lebihnya ya. Nah di sini kalau kita lihat ini di area 1310 ya, itu bisa kita jadikan area supportnya seperti itu ya. Jadi kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di 1310. Artinya kalau misalnya dia turun di bawah 1310 atau nyentuh lagi seperti ini ya, sebelumnya minggu lalu sempat nyentuh di 1310 low-nya. Nah kalau dia sudah berhasil rebound lagi, di sanalah kita mulai buy. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 1420 tambah lagi atau average up naik ke atas 1500 tambah lagi seperti itu ya, dan seterusnya. Jadi sebenarnya untuk LSIP ini
Kalau mau buy, tunggu sekalian breakout 1420 ke atas atau testing lagi area 1310 ya. Kalau dia koreksi, kalau nyentuh ya, kalau dia berhasil rebound lagi kita barusan buy. Kurang lebih seperti itu untuk LICP. Kemudian dari daily-nya area buy and rest sudah saya gambarkan. Memang agak sedikit beda ya antara daily dan weekly-nya. Garis-garisnya kalau untuk daily-nya ini buy and rest LICP sudah saya sarankan di 1350. Jadi harusnya yang ngikutin saya sudah buy ya. Dan di sini yang sudah punya pasang aja trade stopnya di 1350 dan stop lossnya di 1275 atau pakai acuan 1310 swing low sebelumnya ya dari minggu lalu. Kalau mau buy high sell higher sekalian tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1420 ya. Di sini kalau kita perhatikan 1420 sudah pernah saya gambarkan sebelumnya kurang lebih di area ini ya. Ini adalah area swing low di sini, kemudian di area konsentrasi candlenya. Jadi saya pakai acuannya itu supportnya ya. Maksud saya resistennya ya. Di sini ya 1420 ya. Yang bawah ini 1350, di sini yang atasnya lagi 1420 kurang lebih di sini ya. Jadi kalau dalam minggu ini dia berhasil naik lagi ke atas 1420. Bagi yang belum punya kalau mau buy silakan, yang sudah punya kalau mau average up atau buy up silakan ya seperti itu ya. Target berikutnya di 1500 dan 1560. Kalau dia berhasil lagi naik ke atas 1560 atau pakai acuan swing high di sini tanggal 7 Maret 2022 ya, kalau dia berhasil naik ke atas 1560 maka tidak menutup kemungkinan dia akan berusaha untuk naik lagi ke atas 1665 ya. Itu target price berikutnya. Bahkan bisa sampai 1840 masih memungkinkan ya di sini ya. Mengingat harga komoditasnya untuk CPO masih cenderung tinggi ya seperti itu ya. Apalagi kalau kita lihat sepertinya yang terakhir saya dengar beritanya untuk minyak goreng sudah nggak dipatok di harga 14.000 ya seperti itu ya. Karena sebelumnya katanya kalau dipatok harganya membuat spekulan ya seperti itu ya. Jadi orang-orang pada beli di pasar modern sehingga akhirnya dijual lagi harganya nggak stabil gitu ya, katanya seperti itu. Jadi katanya sih mekanismenya dilepas, tapi itu pun masih ada pendapat pro dan kontra ya, masih dikaji ulang, ada yang protes juga. Kita nggak akan tahu mengenai harga minyak goreng, tapi kalau saya sih fokusnya sih di harga pergerakan harga sahamnya ya seperti itu ya. Karena terus terang aja produk turunan CPO bukan hanya untuk minyak goreng ya, ada beberapa juga yang lainnya seperti sabun gitu ya, dan juga untuk pemanfaatan untuk biodiesel ya seperti itu ya. Jadi sebenarnya untuk CPO ini menurut saya sih memang sebelumnya naik tinggi terus kemudian koreksi ya, bukan berarti dia lesu. Dan di sini memang dia sudah berada di bawahnya MA20 ya, dan MA20-nya cenderung mendatar ya, walaupun belum mengarah ke bawah. Tapi di sini kalau yang mau buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik ke atas 1420 boleh tambah lagi atau average up ya. Strateginya seperti itu. Jadi jangan langsung buy sebanyak-banyaknya sekarang. Bukan berarti ini saya nggak yakin ya, karena dia masih dalam area konsolidasi di sini ya. Seperti itu ya. Jadi tunggu kalau dia breakout lagi ke atas 1420 kita barusan buyback bagi yang sudah kena trading stop sebelumnya di atas ya. Atau yang belum punya kalau mau buy silakan ya seperti itu ya. Tunggu naik ke atas 1420. Kalau mau buy sekarang boleh karena area buy sudah saya sebutkan 1350. Tapi belinya bertahap aja, kurang lebih seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk DSNG. Ini adalah grafik mingguannya untuk DSNG ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini uptrendnya sebenarnya untuk DSNG masih cukup bagus, walaupun kalau kita lihat candlenya ini minggu lalu jelek ya, lower low, lower high dan juga lower close ya. Tapi di sini saya sudah berikan garis 675. 675 ini garisnya sudah saya berikan di resisten di sini ya. Jadi kalau dia selama bertahan di atas 675, artinya ditutup di atas 675, sebenarnya di sanalah kesempatan kita untuk buy on weakness bagi yang belum punya seperti itu ya. Nah, kalau mau buy sekarang boleh, tapi pasang stop lossnya di 655. Kalau dia turun lagi di bawah 655, ya lebih baik jual dulu. Ada kemungkinan dia akan testing lagi area 610 dan 575. 610 saya ambil dari swing high di sini sebelumnya ya. Dan juga di sini ada high di sini ya, kurang lebih area resistance sebelumnya ya. Karena dia dari atas turun dia gagal ya. Memang pernah breakout di sini ya, kemudian nggak lama lagi turun lagi, kurang lebih seperti ini ya, garisnya 610. Jadi mau spekulasi buy sekarang boleh, tapi bertahap aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 705, mau tambah lagi atau average up silakan, naik ke atas 720 tambah lagi silakan. Target berikutnya dia masih memungkinkan untuk breakout ke atas 770 ya. Kalau target saya garisnya di 780. Jadi kalau naik ke atas 780 mau tambah lagi atau average up silakan. Target berikutnya di 850-an kurang lebih ya. Itu untuk DSNG. Jadi sebenarnya untuk DSNG ini masih memungkinkan untuk naik lagi ya seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan memang sebelumnya di masa kejayaannya dulu ya 2015 ya, dia pernah naik tinggi dan ini targetnya 780 hampir tercapai kurang lebih ya.
Jadi kalau dia berhasil breakout lagi, maka target berikutnya adalah 850 ya. Sebelumnya dia hampir tercapai targetnya, tapi sayang koreksi, uptrendnya masih cukup bagus ya, jangka menengahnya. Selama dia bertahan di atas 675, ditutup di atas 675, maksud saya seperti itu ya. Nah, kalau untuk daily chartnya, saya sudah gambarkan area buy and weakness sudah sama ya, kurang lebih 675 di sini ya. Memang seringkali lupa sebentar, ini saya sudah buy naik ke atas, ternyata turun lagi. Ya kalau kita misalnya buy and weakness di 675, pasang stop lossnya di 645 dan 615, maksimum 615. Dan 615 ini adalah area buy on weakness berikutnya. Kalau misalnya mau buy on weakness di harga bawah di 615. Tapi kalau dia turun lagi di bawah 615, kita jangan buy on weakness lagi. Karena kalau dia turun di bawah 615, dia turunnya bisa dalam ya, seperti itu ya. Nanti bisa-bisa dia berbalik arah lagi menjadi downtrend ya. Uptrendnya sudah selesai ya. Kemudian seperti itu. Ya saya nggak mengatakan bakalan downtrend. Sebenarnya ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Karena ini MA20-nya dia masih bertahan di atasnya, close di atasnya. Dan MA20-nya yang paling penting ya, itu masih mengarah ke atas. Kadang-kadang memang kalau dia koreksi, bisa saja dia tembus di bawahnya MA20. Tapi selama MA20-nya masih mengarah ke atas, sebenarnya masih cukup bagus trennya jangka menengahnya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut, jangan terlalu agresif. Ini masih mungkin naik lagi nggak Pak Sunar? Masih ada kemungkinan ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk sektor Cepin ya. Jadi Cepin ini kalau kita lihat memang trennya itu masih downtrend. Tapi mungkin ada yang protes, Pak Sunar ini kan sudah mulai rebound. Ya memang ekornya panjang ya seperti ini ya. Bentuk seperti hammer, ekornya panjang. Nah, saya sudah sebutkan sebelumnya kalau dari weekly chartnya, kalau mau buy lebih baik kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6.025 barusan kita buy. Memang kalau mau buy sekarang sih ya nggak ngelarang, tapi yang perlu saya tekankan di sini, jangan lupa pasang stop lossnya di 5.700. Dalam arti kalau dia turun di bawah 5.700 lebih baik jual dulu semuanya ya. Karena kalau dia turun lagi bawah 5.700 dia akan kecenderungan testing lagi area di bawahnya seperti itu ya. Mungkin ada yang protes, loh Pak Sunar ini beberapa kali dia turun kemudian dia berhasil naik lagi. Nah kalau turun lagi di bawah 5.700 ya tunggu aja nanti naik kembali, belum tentu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu kaku terhadap support juga, dalam arti kalau sebelumnya dia berhasil rebound, kalau dia turun lagi bukan berarti dia bakalan rebound lagi. Memang di sini 5.700 adalah support psikologisnya ya, yang mana kalau dia turun di bawahnya biasanya sejauh ini ya, sejak dari masa pandemi ketika dia bangkit, dia berhasil bertahan di atas 5.700, dia bagus ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau mau buy on weakness, spekulasi buy sekarang boleh saja, tapi jangan terlalu banyak. Maksud saya seperti itu ya. Tunggu aja naik ke atas 6.025 lebih baik. Target price-nya 6.350 sampai dengan 6.400. Itu untuk Cepin untuk weekly-nya. Kalau untuk dari daily chart-nya di sini ini sudah lama saya belum gambarkan garis-garisnya ya sejak dia turun ke bawah ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk Cepin saya gambarkan garisnya di sini area support terdekatnya ya. Saya pakai acuan di sini 5.750. Jadi kalau mau buy sekarang boleh saja, tapi banyak bertahap aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6.000, kita boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi kalau Senin langsung buy boleh, pasang trade stopnya atau stop lossnya ya di 5.750 dan di area 5.650. Atau pakai acuan low di sini, tapi saya pakai acuan 5.650 aja. Jadi buy boleh tapi bertahap aja, pakai stop lossnya di 5.750 dan 5.650. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6.000, boleh tambah lagi atau average up untuk Cepin ya. Naik lagi ke atas berapa Pak Sunar? Berikutnya 6175 dan 6300 ya, kurang lebih seperti itu. Atau pakai acuan setiap kelipatan Rp50 tambah lagi boleh ya, jadi 6050 ke atas tambah lagi 6100 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi strateginya pakai strategi average up aja, jangan terlalu agresif, jangan terlalu takut-takut juga ya. Yang penting garis-garisnya sudah saya berikan. Di sini memang resisten terdekatnya di area 5875 ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 5875, menurut saya sih untuk Cepin ini masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup. Berikutnya lagi untuk Java ya. Ini weekly chartnya. Java bagaimana Pak Sunar? Ini sideways-nya sepertinya masih bertahan di atas 1545 ya. Sebelumnya memang saya sudah punya Java, ya kan? Sudah saya jual kena trading stop. Jadi untuk Java ini apakah peluangnya masih bisa naik lagi untuk minggu ini? Sebenarnya masih tetap sama acuannya. Jadi selama dia bertahan di atas 1545, untuk Java ini dia masih bagus kalau yang mau tipe-tipe yang buy on weakness ya, atau istilahnya bisa dikatakan juga bottom fishing juga ya, karena ini bottomnya dari koreksinya di tahun 2021 ya, ketika dia naik tinggi kemudian dia koreksi bottomnya di 1545, dan juga 2022 sejauh ini dia belum ditutup di bawah 1545 ya.
Jadi selama di atas 1545 masih bagus, mau buy and weakness silahkan. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 tambah lagi seperti itu ya. Resisten terdekatnya 1760 dan 1860. Kalau dia berhasil naik ke atas 1860, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up. Dia ada kemungkinan besar akan berusaha untuk naik ke 2060 dan 2220 seperti itu ya. Memang sejauh ini industrinya sih masih cenderung lesu ya sentimennya ya. Seperti itu. Nah, kira-kira sebentar lagi kan ini puasa kan, seperti itu ya. Nah, kira-kira masih bisa bagus lagi nggak Mas Sunar untuk sentimen Java ini untuk puasa atau lebaran? Kalau saya sih fokusnya di pergerakan harganya, jadi bukan karena sentimen suatu event ya. Kalaupun memang benar sentimen event itu membuat harganya naik ya, kan kita fokusnya di pergerakan harga, jadi sudah tercermin seperti itu ya. Istilahnya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kalau bicara mengenai analisa teknikal sudah priced in ya, jadi sudah terrefleksi ke harganya atau pergerakan harganya. Seperti itu kurang lebih. Ini weekly chartnya banyak bertahap aja. Kalau dari daily chartnya memang kalau kita perhatikan di sini garis-garisnya sudah saya berikan ya, belinya bertahap naik ke atas 1620, buy naik ke atas 1670 tambah lagi ya seperti itu. Kalau posisi sekarang memang dia cenderung testing area support 1620 ya, seringkali gagal ya ini ya. Nah, strateginya bagaimana? Yang sudah punya tinggal pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di area low-nya hari Kamis ya 1600, turun bayar 1600, jual dulu sebagian, turun di bayar 1545, jual dulu semuanya. Itu untuk Java ya seperti itu ya. Nah, kalau yang mau buy memang di sini ya lebih baik tunggu aja kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 1635 ya. Saya kasih area di sini ya. 1635 ini adalah high-nya dari ketika dia koreksi ya. Kemudian dia berusaha naik, dia gagal. Jadi high-nya yang kira-kira hari ini tanggal 16 Maret ya, jadi hari Rabu ya. Jadi buy-nya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1635 kita buy ya. Kalau dia belum berhasil naik ke atas 1635, ada kemungkinan dia masih testing area 1545 ya seperti itu ya. Kalaupun mau buy sekarang jangan terlalu banyak ya seperti itu. Naik ke atas 1635 tambah lagi, naik ke atas 1670 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil breakout ke atasnya hanya 1705 atau 1720, mau tambah lagi atau average up silakan ya seperti itu ya. Jadi kalau di atas 1720 dia kemungkinan besar akan berusaha untuk breakout lagi ke atas 1770 seperti ini ya. Jadi setiap kali dia naik ke atas 1670 boleh buy atau tambah lagi ya yang belum punya ya, yang sudah punya tambah lagi, yang belum punya buy. Naik lagi ke atas 1720, 1720 tambah lagi seperti itu ya. Strateginya seperti itu. Jadi kurang lebih cukup ya untuk Java ya. Satu lagi ASII. ASII bagaimana Pak Sunar? Nah, di sini memang resistennya 450 ya. Sempat berusaha untuk naik, ternyata gagal ditutup di bawahnya 450. Nah, strateginya yang sudah punya tinggal pasang trailing stopnya aja di 6275. Kalau kita lihat low-nya di 6275 minggu lalu ya. Jadi kalau turun lagi bawah 6275 lebih baik jual dulu. Buy weakness-nya tunggu aja di area sekitar 6000. Itu strateginya. Atau ya kalau mau buyback, kalau mau lanjut lagi atau yang belum punya kalau mau buy naik ke atas 450 boleh buy, tapi buy-nya bertahap aja ya. Kemudian naik lagi ke atas hanya ini 6550 tambah lagi. Seterusnya tinggal kelipatan 50 atau 100 rupiah boleh tambah lagi atau average up. Targetnya masih memungkinkan ke 6925. Jadi kalau nggak berani buy sekarang, tunggu area buy and weakness di 6000 ya. Di area 6000. Kalau dia koreksi, kalau berhasil rebound barusan kita buy. Tapi kalau dia belum berhasil rebound ya, kita tunggu lagi di area 5550 atau 5600 kurang lebih ya. Nah di sini kalau mau buy ya sekalian tunggu breakout ya. Kalau misalnya dikasih di bawah ya, dia langsung naik gitu ya. Minggu ini ya. Jadi naik ke atas 450 boleh buy, buy-nya bertambah aja. Setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah kita tambah lagi atau average up. Kurang lebih seperti itu strateginya. Kalau untuk daily-nya sudah saya gambarkan sama ya 450 ya. Jadi buy and weakness saya gambarkan di 6000. Atau kalau 6000 nggak dikasih ya mulai dari 6250 ya silakan. Tapi kalau saya bilang sih strateginya memang ada dua, karena ini dekat resisten ya tunggu aja buy-nya dekat support, atau kalau dia koreksi seperti ini ya turun di buy-nya 6250, kalau berhasil rebound lagi di sanalah kesempatan kita untuk buy. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau di sini nggak dikasih kita tunggu di 6250. Buy-nya kalau sudah berhasil rebound atau mantul. Kalau belum berhasil rebound ya jangan buy dulu. Kalau dia turun lagi ya dia akan kecenderungan testing area support berikutnya ya seperti itu ya. Kalau dia naik ke atas 450 yang belum punya kalau mau buy silakan ya. Buy-nya bertahap aja naik ke atas 6550 ya, breakout dari swing high yang tanggal 8 Maret, boleh tambah lagi atau average up ya. Nanti setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah targetnya di 6925. Yang mana ini adalah high-nya di awal-awal 2021 ya seperti itu ya.
Jadi untuk ASI ini sebenarnya uptrendnya masih cukup bagus ya. Memang dia kecenderungan konsolidasi di atas ya. Nah, atau istilahnya sideways ya. Jadi kalau dia breakout lagi, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up ya seperti itu. Nanti takutnya Pak Sunar kalau sudah naik, oh dia turun lagi gimana? Seperti ini sudah naik turun lagi. Ya jangan lupa pasang trailing stopnya dan stop lossnya seperti itu ya. Kalau takut buy weakness atau buy high sell higher ya seperti itu ya. Jadi kita jangan sampai analisa teknikal itu kita gunakan sebagai tembok. Jadi resisten itu menghalang-halangi kita untuk tambah lagi atau average up karena takut turun lagi seperti ini ya. Ini sebelumnya dia dari atas dia koreksi, kemudian dia naik, dia gagal turun ke bawah kan. Ini sudah lama ya, berbulan-bulan ya. Kemudian dia berhasil breakout lagi. Bahkan ini terjadi gap ya. Gap sudah saya sebutkan sebelumnya. Gap tidak harus langsung ditutup. Bisa saja ditutup minggu depan atau bulan depan seperti itu ya. Jadi kalau Anda tunggu terus di sini ya tutup gap, ya boleh saja sih, nggak ada salahnya kalau nunggu gap ya. Tapi kalau mau trading ya saran saya ya ikutin aja garis-garis sudah saya berikan. Memang ada gap di sini kemungkinan akan ditutup ya seperti itu ya. Tapi tidak selalu pasti 100%. Ya maksudnya bisa aja ditutup minggu depan atau bulan depan atau tahun depan ya seperti itu ya. Kalau dia super bullish ya naik terus ya bisa aja sampai 8.000. Ini kemudian koreksi ya mungkin lama dia sampai ke bawah ya kita nggak akan pernah tahu. Memang kemungkinan seperti ini biasanya ditutup, tapi tidak harus ditutup ya, seperti itu maksud saya ya. Jadi fokusnya di pergerakan harganya saja, garis-garisnya sudah saya berikan. Trading itu mudah kalau sudah ada acuannya di mana kita pasang trailing stop, di mana kita pasang stop loss, kurang lebih seperti itu ya. Uptrendnya masih cukup bagus, belinya bertahap aja. Kurang lebih cukup. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Untuk minggu ini, untuk periode 21 Maret sampai dengan 25 Maret 2022. Seperti biasanya, untuk yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.